yang masih melaksanakan karnaval Pak. Ya Pak Dias, hari ini kita melakukan pendampingan individu yang kelima. Tema pendampingan kali ini adalah rancangan program yang berpihak kepada murid. Dan fokus pendampingannya adalah refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1, diskusi rancangan program yang berdampak pada murid, diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah, serta implementasi dari rencana di Lokakarya 3 untuk dibagi ke Transjawa. Dan kali ini juga ada penilaian keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Nah, Pak Dia, seperti biasanya saya ingin menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, Pak. Baik Bu, untuk proses yang sudah berjalan untuk 1 bulan belakangan ini, saya merasa sangat lega karena sudah 90% lebih dashboardnya terisi. Oh iya. Bahkan kemarin terakhir itu saya sudah menyentuh di angka 95%. Jadi kurang tinggal sedikit lagi. Apalagi kita juga mendapatkan fasilitator yang sangat luar biasa. Jadi setiap tugas yang belum selesai selalu ditanya. Jadi sebulan terakhir ini saya sudah menginjak modul 3 Bu, untuk 3.1, 3.2 dan yang terakhir kemarin itu 3.3. Semuanya sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan apa alur merdeka. Kita sudah melaksanakan itu dengan baik. Hanya saya masih ada tanggungan di aksi nyata modul 3.3. Masih ada tanggungannya ya Pak ya? Oh ya. Pak Dias, apa rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya? Serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini? Jadi Bu, capaian 1 bulan terakhir ini yang berhubungan dengan LMS ya khususnya, saya telah menjalankan beberapa aksi nyata, khususnya untuk aksi nyata 2.3. Kemarin itu saya berperan sebagai coach untuk membantu coach saya dalam menyelesaikan masalah. Bahkan saya juga masuk ke kelas beliau untuk mengobservasi, merasakan seakan-akan oh begini ya rasanya jadi kepala sekolah gitu. Sebenarnya jujur saja sungkan Bu, karena yang saya observasi itu Bu Eni, beliau guru senior gitu. Usianya sudah lebih dari 50 tahun. Jadi saya berusaha untuk meyakinkan beliau bahwa saya itu di dalam bukan untuk mengajari, tapi kita belajar bersama, saling mengingatkan satu sama lain begitu. Jadi tujuan saya itu awalnya ingin berproses bersama begitu. Terima kasih saya ucapkan Pak Dia sudah bisa melalui berbagai proses dari pra-observasi, kemudian observasi, dan hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, dulu ketika awal-awal terasa berat ya Pak ya, tapi di akhir setelah melalui semuanya terasa lega, plong gitu ya Pak ya. Iya, ini tinggal menunggu loka 7 Bu yang masih belum plong. Oh iya, kita harus lebih mempersiapkan lagi untuk loka 7-nya. Oh iya Pak Dias, terkait dengan penerapan aksi nyata modul 3.1 Pak Dias. Nah, penerapan aksi nyata modul 3.1 ini Pak Dias tidak ditugaskan untuk melaporkan implementasinya melalui LMS, tetapi Pak Dias sebenarnya mendiskusikan pengalaman dan refleksi dari aksi nyata ini bersama pendamping, yakni saya sebagai pengajar praktik pada saat pendampingan individu. Nah, hari ini kita akan melakukan refleksi dari penerapan aksi nyata modul 3.1. Apakah Pak Dias sudah siap? Sudah siap ya Pak Dias ya. Nah, Pak Dias, berdasarkan hasil pemetaan yang Pak Dias lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak Dias? Sebelumnya saya ingin flashback dulu Bu, ketika kita belajar modul 3.1 itu adalah pengalaman pertama saya mendapatkan materi seperti itu, karena saat kuliah S1 dulu belum ada bagaimana cara pengambilan keputusan gitu, apalagi dilematis dalam mengambil keputusan, bagaimana cara mengambil keputusan yang baik. Ini pengalaman pertama buat saya. Saat itu kita juga sudah menjalankan call bersama Bu Devi juga, bersama Pak Edi, itu membuka salah satu titik temu di dalam diri saya, ternyata begini ya cara mengambil keputusan. Karena saya secara pribadi masih
sering Bu mengambil satu keputusan di mana hati saya itu masih tidak terima dengan keputusan itu. Jadi masih ada yang mengganjal. Oh, iya. Nah, ketika saya belajar di modul ini, saya merasa sangat luar biasa. Saya jadi tahu bagaimana cara mengambil keputusan yang baik dan benar. Saya jadi ingat dulu itu sebelum masuk CGP, kita itu disuruh mengisi kan Bu waktu itu. Jadi kita Ada disuruh mengisi esainya. esai di mana salah satu pertanyaan dalam esai tersebut itu juga di dalamnya ada pertanyaan yang berhubungan dengan apa sih masalah terbesar yang pernah kamu hadapi dan bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut. Jujur saja saat itu saya masih tahu, saya hanya menjawab sesuai dengan apa yang saya alami, dan ternyata mungkin saya kurang beruntung Bu Dewi karena pertanyaan yang saya jawab sebisanya itu ternyata ditanyakan saat proses wawancara. Jadi tidak berhenti saat esai saja, tapi saat wawancara saya masih ingat saat itu ada dua pewawancara asesornya, yang satu dari Papua, yang satu dari Jogja Bu. Saat itu juga menanyakan bagaimana sih cara kamu mengambil suatu keputusan saat kamu ada di grade terendah. Nah, saat itu jujur saja kalau dibilang range kepuasan jawaban antara 1 sampai 10 itu saya merasa saat wawancara nilai saya 5 atau tidak 6 karena saya ragu dengan jawaban itu. Tapi karena belajar modul 3.1 ini saya jadi tahu, jadi begini ya ada cara tersendiri bagaimana untuk mengambil keputusan. Gini. Pak Dias, apa hal yang menurut Pak Dias masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi lagi? Banyak. Banyak ya? Jadi gini, dalam mengambil keputusan itu mungkin kita masih terikat dengan budaya Jawa gitu, yang mengatakan bahwa beliau yang jauh lebih tua itu harus dihormati. Kadang kita tidak mengerti apakah beliau yang lebih tua itu bisa jadi role model atau contoh atau tidak buat kita. Bahkan saya sering dalam hati saya itu merasa beliau itu lebih senior, harusnya bisa beri contoh yang baik dalam mengambil keputusan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu masih sering kita temukan kesenioritasan tapi memberi contoh yang kurang baik. Bahkan saya pun kadang di depan murid-murid pun ada masa di mana setelah saya refleksikan, wah saya tadi dalam mengambil keputusan masih sering salah ya. Padahal anak-anak dalam kelas itu menganggap saya itu role modelnya. Jadi kalau hal yang perlu ditingkatkan, kalau saya adalah ketenangan Bu, karena saya itu orang yang panik. Saya pernah mendengar waktu itu fasil kita Pak Edi itu ada satu kalimat yang sampai sekarang itu saya ingat-ingat waktu kita ruang orang bagi, beliau bilang, jangan sampai kita mengambil keputusan saat kita sedih atau saat kita marah dan saat kita senang. Bahkan saat senang pun kita ternyata tidak boleh mengambil keputusan. Dan sekarang saya berusaha untuk jangan marah, jangan terlalu senang, jangan terlalu sedih. Harus stabil gitu iya, ya. loading dulu. Memang dalam mengambil keputusan itu sangat berat karena yang kita putuskan akan mempengaruhi apa yang terjadi selanjutnya. Oh iya, Pak Dias, apa yang menurut Pak Dias mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil tersebut? Sebenarnya Bu, dalam aksi nyata saya yang berkaitan dengan dilema etika ini kan berhubungan dengan seorang guru baru yang masuk di sekolah saya, di mana beliau itu latar belakangnya dari sekolah Islamnya. Terus waktu itu Bu, kita ada karnaval dan beliau itu tidak mau ada lagu jeduk-jeduk. Sementara wali murid itu sudah latihan. Wali murid beranggapan kalau lagu jeduk-jeduk itu bikin kita semangat, tidak capek. Nah, sementara guru Islamnya itu mengatakan itu tidak sesuai dengan dunia anak-anak, tidak sesuai dengan kaidah juga. Dan itu sempat sebelum jam 12:30 kita berangkat jam 12 itu masih di sini ruangnya gitu. Nah, hal yang menurut saya menjadi sesuatu yang ternyata pelajaran penting buat kita bersama itu yang penting ego. Ya, sampai saat itu saya buat saya sampai buat jalan keluar begini, ya sudah pakai jeduk-jeduk tapi kita buat karaoke jadi tidak ada liriknya, karena emang pilihannya emak-emak itu biasanya bujo galak, tidak sesuai dengan anak-anak. Saya cari Bu, gimana kalau dibuat karaoke jadi kan tidak ada liriknya. Akhirnya guru tersebut itu bisa menerima yang apa-apa jeduk-jeduk yang penting tidak ada liriknya. Jadi kreativitas dalam mencari masalah. Tapi saya merasa begini Bu Dewi, semakin kita terjepit itu otaknya semakin encer. Tidak tahu itu perasaan saya atau tidak. Tapi itu dilema sekali ya. Jadi kita terpaksa untuk berpikir cepat dan solutif.
Saya teringat Pak, waktu dulu tuh saya kan nggak bisa nyetir ya, karena terpaksa. Akhirnya bisa. Iya Bu Dewi. Ya gimana suami repot terus, saya itu butuh kemana-mana. Nah akhirnya Bu Dewi curhat. Emang kalau kita terpaksa itu akhirnya tersempit, akhirnya Setuju. bisa. Ya, ya. Pak Dias, adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid ataupun dengan rekan sejawat? Sebenarnya Bu, hal yang saya ceritakan tadi itu termasuk salah satu hal yang belum lama ini terjadi. Oh iya, Jadi termasuk ini Pak. iya, berarti itu baru saja. Bahkan saat itu kalau boleh ditindaklanjuti ceritanya Bu, hampir saja wali murid tidak mau berangkat. Oh, Karena mutung. iya. Karena beliau itu sudah mempersiapkan baju, kostum gitu. Jadi itu salah satu dilema etika yang menurut saya itu pengalaman yang ya semoga tidak terjadi lagi. Karena nggak enak ya Pak ya. Nggak enak sekali. Dilema itu sangat nggak enak. Oke. Iya. Menurut Pak Dias, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3 dari satu? Iya, alhamdulillah. Setelah saya kaji ulang, saya refleksikan ulang, saya masukkan juga ke aksi nyata, ternyata sangat sesuai itu. Apalagi saat kita ruang kolaborasi pun teman-teman pun juga sudah menunjukkan beberapa masalah yang mereka alami. Jadi itu membuat saya itu semakin luar biasa. Bahkan yang paling baru itu teman-teman itu kan cerita bagaimana kalau anaknya tidak mau makan sayur, itu dilema etika. Iya Bu, waktu itu di ruang kolaborasi kita sebagai ibu-ibu, bunda-bunda, saya juga belajar bagaimana agar anak mau makan sayur. Memang sulit sekali, saya juga mengalami. Bu Dewi. Nah itu berkat itu saya jadi tahu kalau apa yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan modul 3.1 gitu. Pak Dias, apa yang menurut Pak Dias masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Jadi Bu, dalam proses pengambilan keputusan kan kita bertanya kepada beliau-beliau yang sekiranya bisa memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Kalau di sekolah ini saya sering bertanya dengan ibu kepala sekolah atau rekan sejawat yang sekiranya sudah berpengalaman seperti Bu Norma atau Bu Stari kalau di sini Bu yang sudah pengalaman senior. Nanti kalau saya bilang tua tidak enak ya. Nah, iya, soalnya Bu Lestari sama Bu Lestari itu sepantaran dengan saya. Kalau dengan bilang tua berarti saya. Jadi hal yang perlu saya tingkatkan Bu itu saya itu butuh lebih komunikatif dengan teman-teman yang senior agar teman-teman itu juga bisa memberi masukan pada saya. Kadang itu saya itu berdiam diri gitu baru teman-teman ada apa gitu, ada masalah apa gitu. Kayak kemarin itu baru-baru ini Bu ada satu anak itu yang memang di kelas itu kita sudah membuat kesepakatan. Jadi kan kita sudah membuat kesepakatan kelas tidak boleh mengkonsumsi makanan instan atau mie instan gitu. Bolehnya 1 minggu sekali. Terus ada teman yang mengingatkan menangis terus mutung Bu. Saya mutung nggak mau sekolah, tunggu di depan sana. Terus saya coba belajar kita praktek segitiga restitusi nggak mempan. Terus kita praktek apa yang ada di JGB saya praktekkan. Saya ngomong pelan-pelan. Ini semua manusia itu pernah melakukan kesalahan, nggak apa. Terus semuanya sudah saya lakukan Bu, tetap nggak apa. Akhirnya saya duduk sendiri gitu teman. Terus tulisan datang. Kenapa? Ya sini tak bantu gitu. Harusnya saya itu berinisiatif untuk Bu bantu saya gitu. Yang kurang dari saya inisiatif. Padahal teman-teman di sini itu support. Berarti menutup diri Pak Dias. Mungkin tidak ada rasa sungkan, ada rasa sungkan merepotkan atau bagaimana itu salah satunya. Berarti yang perlu ditingkatkan itu ya Pak ya. Tidak apa-apa, memang kita itu butuh dukungan dari berbagai pihak. Jadi kadang kita merasa minder, tapi gimana mengungkapkan ke teman nggak berani. Kayak dalam hati itu ada perkataan, mulai saya curhat terus beliau bilang gini, mosok pokoknya nggak bisa gitu. Semoga tidak. Ya, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ya Pak Dias, masih tentang komunitas praktisi ya Pak Dias ya. Apa rencana yang akan dilakukan
sekali hal yang sudah dilalui Bu, Ya. kreativitas kita bertambah karena banyak informasi dari luar. Oh Pak itu mengadakan ini, Bu itu mengadakan ini. Nah untuk kombel saya di SDK itu ini rencananya akan melaksanakan pendekatan pada siswa dengan judul One Day One Student. Jadi setiap hari itu anak itu akan bergantian pulang terlambat, di mana dia akan menceritakan isi hatinya, kita akan lebih dekat dengan dia dalam waktu 1 jam sesuai dengan kebutuhannya. Dan itu rencananya akan kita mulai di setelah PTS. Jadi kan PTS-nya bulan depan. Terus kemarin saya sempat usul ke ibu kepala sekolah dan beliau menyetujuinya gitu. Jadi banyak sekali anak itu ternyata yang tidak bisa menyampaikan aspirasi atau apa yang ada dalam hatinya kalau kumpul sama temannya karena tidak percaya diri. Ketika nanti itu membangun kepercayaan diri dari anak. Jadi nanti yang lain sudah pulang, satu anak itu tertinggal di kelas masing-masing, satu guru, satu siswa sesuai dengan yang diajar. Nanti kita hati ke hati tanya dulu keluarganya bagaimana, apa sih yang menghambat. Pokoknya ya melakukan pembicaraan yang sangat dekat gitu. Intinya gitu, itu rencana yang paling dekat. Bagus sekali Pak rencana dari Pak Dias tentang komunitas praktisi tersebut. Dan selain itu apa dukungan yang Pak Dias perlukan untuk komunitas praktisi ini ya agar bisa terus belajar bersama? Yang pasti solidaritas kita ya Bu, baik dari teman-teman, terutama dari kepala sekolah, rekan-rekan, karena program kita yang akan datang ini akan menambah durasi belajar selama 1 jam untuk masing-masing siswa per harinya, maka dukungan dari orang tua juga serta izin dari orang tua juga tidak kalah penting. Jadi saya rasa koneksi hubungan yang paling penting yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan untuk komunitas praktisi. Yeah. Semoga komunitasnya bisa berjalan dengan baik dan bisa berkembang ya Pak ya. Amin. Gitu. Tak terasa kita sudah berada di akhir sesi Pak Dias ya. Nah Pak Dias setelah menjalani program pendidikan guru penggerak ini, apa yang menurut Pak Dias paling Pak Dias kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktekkan Pak? Sebenarnya korelasi antara modul 1, kedua, dan yang terakhir ketiga ini sangat berhubungan satu sama lain gitu. Terutama modul 2 ke 3 di mana kita diajarkan untuk menjadi pemimpin yang baik, dan di modul ketiga kita diminta untuk mempertanggungjawabkan hubungan tersebut. Kalau dibilang menguasai sekali ya tidak Bu. Karena saya juga masih amatir. Kalau dilihat dari usia, dari teman-teman yang berlima, saya yang paling muda kan Bu. Jadi kalau dibilang menguasai tidak, tapi saya lebih suka untuk materi coaching gitu, karena saya merasa bisa berbagi satu sama lain dengan teman, apalagi dalam materi tersebut kita itu tidak menggurui dulu, tapi kita itu memancing, membuat pertanyaan pemantik sehingga teman itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi itu menurut saya sesuatu hal yang menarik dan bermanfaat, dan saya puiki gitu kalau menanyakan itu. Padahal kalau saya ya Pak, dulu itu kalau ada teman curhat itu saya ingin mencari solusinya. Tapi ternyata debatnya nggak boleh. Iya, ternyata nggak boleh. Pak Dias, materi apa yang Pak Dias rasakan lebih membingungkan atau masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam Pak Dias? Iya, ini materi yang tadi kita bahas Bu. Di awal tadi apa Pak? Tentang dilema dalam pengambilan suatu keputusan itu menurut saya sesuatu yang berat dulu, karena keputusan itu tidak hanya dibuat tapi untuk dipertanggungjawabkan. Bahkan bisa saja dari hasil satu keputusan kecil berdampak besar untuk semua orang, dan setiap keputusan itu pasti mengandung pro dan kontra. Jadi materi itu kalau bisa dibilang penguasaannya masih sekitar 40 atau 50% lagi. Kalau untuk prakteknya belum begitu menguasai, tapi saya berusaha untuk belajar. Karena dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa langsung serta-merta kita putuskan, harus ada tahap-tahap tertentu atau dasar-dasar yang kita pertimbangkan sebelum kita mengambil keputusan. Apalagi kalau yang berhubungan dengan dilema benar melawan benar itu
keputusan yang mana, padahal dua-duanya sama-sama benar gitu. Nah, Pak Dia terima kasih telah melakukan kegiatan pembelajaran di LMS dengan baik, mengirimkan tugas sebelum weekendnya, dan terima kasih telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring Pak Dia. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan Pak Dias tentang pendampingan individu ke-6 ya Pak Dias ya. Sebelum kita melakukan pendampingan individu ke-6, Pak Dias menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak. Nah, kegiatan ini sudah harus dilakukan sebelum pelaksanaan pendampingan individu ke-6. Yang harus dilakukan oleh Pak Dias yaitu menyebarkan kuesioner survei feedback sesuai peran dan jenjang yang diampu oleh Pak Dias dengan responden kepala sekolah, rekan guru yang berjumlah 5 orang, dan perwakilan murid berjumlah 5 orang. Nanti Pak Dias juga mengisi self evaluation. Nah, Pak Dias, saya juga mengingatkan untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Jadi dilakukan sebelum pendampingan individu ke-6. Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh Pak Dias yaitu menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah, mengundang aktor yaitu kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat, dan perwakilan gender yang terlibat dalam diskusi. Kemudian membuat notulen hasil diskusi, mengambil foto kegiatan, dan mengumpulkan hasil pemetaan tersebut. Nah, itu yang harus dipersiapkan sebelum pendampingan individu ke-6. Ini Pak Dias ya. Sebelum itu ada daftar hadir nanti tanda tangannya. Terima kasih Pak Dias atas waktunya, dan alhamdulillah hari ini sudah selesai dengan baik. Semoga nanti kita bisa melaksanakan PI 6 dengan baik. Sebelumnya kita mau melaksanakan loka dulu. Iya, loka ya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.